Selamat pagi kepada Bapak Ponka selaku dosen pengampu mata kuliah hidrogeologi. Izin Pak, izin memperkenalkan diri. Nama saya Elisa Secana Pitupulu dengan NPM 2415052031. Di sini saya akan memaparkan hasil yang saya dapatkan mengenai UTS hidrogeologi. Adapun soal yang pertama mengenai peran hidrogeologi dalam pengelolaan sumber daya air. Kondisi geologi di suatu daerah dapat mempengaruhi kondisi air tanah melalui mekanisme interaksi kimiawi, fisik, dan kinetis. Kondisi geologi secara langsung mempengaruhi keberadaan kuantitas dan kualitas air tanah. Contohnya, dalam penelitian di Kota Makassar ditemukan bahwa satuan batuan tufa, aglomerat vulkanik, dan aluvial serta kekar gerus berpengaruh langsung pada potensi akuifer dalam wilayah tersebut. Kemudian batuan yang permeabel seperti pasir, kerikil, batuan berpori baik memungkinkan air hujan meresap ke bawah permukaan dan membentuk akuifer yang produktif. Sebaliknya, batuan kurang permeabel seperti batu gamping atau retakan terbatas akan membatasi pengisian dan aliran air tanah. Selain dari itu, struktur geologis seperti patahan, rekahan dapat menjadi jalur utama aliran air tanah, juga menjadi zona kebocoran ke atmosfer atau ke bawah. Contohnya, pada penelitian di wilayah Kalirejo, Kokap Kulon Progo, litologi batuan buku intrusi dan rekahan menentukan bahwa akuifer dangkal terbentuk dari pelapukan dan rekahan batuan. Selain itu juga bentuk topografi dan geomorfologi juga mempengaruhi kualitas air tanah karena daerah datar cenderung memiliki akuifer bebas yang baik, sedangkan daerah bergunung atau terjal laju aliran airnya cepat dan resapan terbatas. Lalu permasalahan utama yang sering dihadapi dalam pengelolaan air tanah salah satunya yaitu eksploitasi berlebihan yang menurunkan muka air tanah dan menyebabkan intrusi air laut termasuk di wilayah pesisir, serta pencemaran akibat limbah industri, pertanian, dan perubahan zona resapan. Contohnya, di wilayah pesisir Jakarta Utara terjadi salinasi air tanah akibat kombinasi litologi aluvial dan ekstraksi besar-besaran. Solusi teknis yang dapat diterapkan antara lain pengaturan zona resapan melalui konservasi lahan, pemantauan muka air, dan kualitas air secara rutin. Kemudian di studi kasus akuifer di wilayah Kars. Sistem hidrologi Kars memiliki karakter tersendiri dengan adanya dominasi proses pembentukan non-permukaan atau dengan kata lain hasil proses pelarutan yang mengakibatkan minimnya aliran permukaan dan lebih berkembangnya sistem aliran bawah permukaan dengan sifat tidak seragam dan anisotropis yang kemudian diklasifikasikan oleh White pada tahun 1988 menjadi sistem aliran rembesan, sistem aliran rekahan, dan sistem aliran lorong. Ford dan Williams pada tahun 1889 turut menjabarkan bahwa bentang lahan Kars tersusun oleh kombinasi batuan yang mudah larut dan perkembangan porositas sekunder yang tinggi, sehingga sistem hidrologi Kars memiliki keistimewaan berupa dominasi proses pembentukan aliran bawah permukaan, interaksi antara air tanah dan mineral karbonat penyusun batuan dengan proses utama berupa pelarutan, memberikan pengaruh terhadap komposisi kimia air tanah di kawasan Kars. Daerah Kars memiliki potensi air tanah yang besar karena batuan penyusunnya, terutama batu gamping memiliki tingkat kelarutan tinggi yang membentuk sistem akuifer bawah tanah berupa rekahan, saluran, dan gua yang dapat menyimpan serta menyalurkan air dalam jumlah besar. Air tanah di daerah Kars umumnya memiliki debit tinggi dan kualitas yang baik, sehingga sangat potensial untuk memenuhi kebutuhan domestik maupun pertanian. Namun tantangan utama dalam eksplorasi dan pemanfaatannya adalah sifat sistem akuifer yang kompleks dan tidak homogen, sehingga sulit dipetakan serta diprediksi aliran dan ketersediaan airnya. Selain itu, daerah Kars sangat rentan terhadap pencemaran karena lapisan pelindung tanahnya tipis dan aliran airnya cepat, sehingga polutan mudah masuk ke sistem air tanah. Beberapa teknik mitigasi pencemaran pada akuifer Kars yang dapat dilakukan antara lain pembuatan zona perlindungan mata air dan daerah imbuhan dengan pembatasan aktivitas yang berpotensi mencemari seperti pembuangan limbah domestik, pertanian intensif atau industri. Kemudian ada pengelolaan tata guna lahan yang berwawasan lingkungan. Misalnya, melalui konservasi vegetasi penutupan tanah untuk mengurangi infiltrasi polutan. Yang ketiga ada penerapan sistem sanitasi ramah lingkungan, seperti septic tank kedap air atau biofilter agar limbah domestik tidak langsung meresap ke tanah. Kemudian rehabilitasi dan konservasi daerah resapan air
termasuk penanaman kembali vegetasi dan pengendalian erosi. Yang terakhir, yaitu pemantauan kualitas air tanah secara berkala untuk mendeteksi dini adanya perubahan kualitas akibat pencemaran. Selain itu, edukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan kars sangat penting sebagai bagian dari upaya mitigasi keberlanjutan. Kemudian, pengaruh struktur geologi terhadap aliran air tanah. Struktur geologi seperti sesar, lipatan, dan rekahan mengendalikan aliran air tanah dengan menciptakan porositas dan permeabilitas sekunder, seperti rekahan celah dan rongga yang dapat mempercepat pergerakan air yang tergantung orientasi dan sifatnya bertindak sebagai penghalang yang menghalangkan aliran. Sesar dan kelurusan yang saling terhubung sering membentuk jalur preferensial sehingga aliran menjadi anisotropik dan terfokus ke zona-zona tertentu. Sedangkan lipatan dapat menghasilkan zona akumulasi di antiklin atau akumulasi air lebih dalam di sinklin. Jika litologi lebih permeabel pada batuan karbonat, rekahan yang direaktifkan dan pelarutan membentuk konor, dolina, dan jaringan saluran bawah tanah yang sangat meningkatkan kapasitas dan kecepatan aliran air tanah, tetapi juga membuatnya sangat rentan terhadap pencemaran permukaan. Berdasarkan jurnal Sesar Kontrol Distribusi Aliran Air Tanah di Gunung Kidul bagian utara Yogyakarta oleh Rizky Muhammad Mahbub, potensi air tanah di wilayah Gunung Kidul bagian utara sangat dipengaruhi oleh struktur geologi berupa sesar, lipatan, dan rekahan yang mengontrol distribusi serta arah aliran air tanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zona dengan intensitas kelurusan tinggi yang merupakan indikasi adanya sesar aktif dan rekahan menjadi jalur utama pergerakan air tanah. Struktur sesar normal berarah barat laut tenggara dan timur laut barat daya menyebabkan terbentuknya rekahan-rekahan terhubung, menciptakan porositas sekunder dan permeabilitas tinggi yang memungkinkan infiltrasi dan penyimpanan air di dalam batuan. Lalu yang keempat ada penggunaan hukum Darcy untuk menentukan kecepatan aliran air tanah. Diketahui dengan permeabilitas, tebal aquifer, jarak antar sumur, dan perbedaan muka air tanah. Kemudian dapat dihitungkan gradien hidrolik adalah perubahan tinggi muka air tanah yang dibagi dengan jarak antar dua titik. Lalu dihitung kecepatan aliran air tanah. Adapun hasil kecepatan aliran air tanah itu 2 kali 10⁻⁶ meter per detik. Kemudian penggunaan hukum Darcy untuk menentukan kecepatan aliran air tanah. Adapun analisis pengaruh perubahan pada kondisi geologinya yaitu perubahan porositas yang berpengaruh terbalik pada kecepatan. Jika porositas turun, kecepatan real meningkat untuk fluks yang sama, di mana air harus lewat pori yang lebih sedikit. Sebaliknya, jika porositas naik, maka kecepatan real turun. Contoh angka di atas menunjukkan rentang percepatan signifikan. Kemudian perubahan permeabilitas atau struktur lapisan. Permeabilitas langsung mempengaruhi kali lipatan, di mana aliran jauh lebih cepat dan arah aliran bisa terkontrol oleh jaringan rekahan dan lapisan kedap. Misalnya lempung menurunkan KK dan menyebabkan aliran terhambat secara lateral di sepanjang lapisan permeabel. Lalu ada heterogenitas dan anisotropi, yang dimana bila aquifer tidak seragam, gradien lokal bisa berbeda jauh dari gradien rata-rata. Aliran bisa terfokus di jalur permeabel, dan perhitungan sederhana pada contoh di atas itu merupakan mengasumsikan media homogen isotropik. Kemudian ada perubahan kondisi muka air, yang dimana pemompaan menambahkan gradien lokal besar, dimana meningkatkan Q lokal yaitu pengisian ulang dan menurunkan gradien. Kemudian ada aplikasi praktis dalam pengelolaan sumber daya air. Perhitungan aliran air tanah menggunakan hukum Darcy adalah alat fundamental dalam hidrogeologi dengan aplikasi praktis yang luas, yaitu yang pertama untuk perkiraan ketersediaan air atau debit sumur. Hukum Darcy digunakan untuk menghitung debit aliran yang dapat ditarik dari aquifer dengan memasukkan tabel aquifer. Perhitungan ini memungkinkan para insinyur merancang sumur dengan tepat dan memperkirakan berapa banyak air yang dapat dipompa secara berkelanjutan tanpa mengeringkan aquifer. Yang kedua yaitu analisis migrasi pencemar, di mana menghitung kecepatan aliran adalah kunci untuk memprediksi seberapa cepat dan kemana arahnya kontaminan seperti kebocoran limbah kimia atau tumpahan minyak akan bergerak melalui air tanah.
Hal ini penting untuk penentuan zona bahaya di sekitar TPA atau fasilitas industri dan merancangkan pembersihan dengan mengetahui waktu yang dibutuhkan kontaminan untuk mencapai titik tertentu. Kemudian ada pemodelan aliran regional, di mana data permeabilitas dan gradien hidrolik dari beberapa titik digunakan untuk membuat model komputer yang memprediksi bagaimana sistem air tanah akan merespon perubahan iklim seperti curah hujan, irigasi, dan pembangunan infrastruktur di tingkat regional. Kemudian ada analisis kualitas air tanah dan perspektif geologi, fisika, kimia, dan biologi. Jenis batuan atau litologi, susunan stratigrafi, dan struktur geologi secara langsung mengontrol kualitas air tanah karena menentukan sumber mineral yang larut, laju aliran, dan jalur pergerakan air bawah permukaan. Contohnya batuan karbonat cenderung menaikkan kandungan kalsium dan alkalinitas melalui pelarutan kalsium karbonat. Sedangkan pasir dan endapan air film permeabel memfasilitasi resapan cepat sehingga mengurangi waktu kontak kimia, tetapi meningkatkan kerentanan terhadap pencemaran. Dalam stratigrafi, yaitu susunan satuan batuan dan ketebalan lapisan, mengatur zonasi akuifer dan zonasi reduksi atau oksidasi yang mempengaruhi mobilitas ion besi, mangan, dan nitrat. Sedangkan struktur seperti rekahan, sesar, dan lipatan membentuk jaluran aliran cepat atau penghalang yang memperpanjang waktu tinggal air dan memperkaya unsur terlarut melalui reaksi mineral air, yang menghasilkan karakteristik litologi, stratigrafi, dan struktur bersama-sama yang menjelaskan variasi spasial parameter kualitas dari pH, TDS, kalsium, magnesium, dan yang lainnya. Kemudian, parameter fisika utama dalam analisis kualitas air tanah meliputi suhu, kejernihan atau kekeruhan, dan konduktivitas, di mana suhu yang meningkat dapat menunjukkan aliran air permukaan atau limbah panas sehingga percepatan reaksi pelarutan mineral dan menurunkan oksigen terlarut. Kekeruhan yang tinggi menandakan banyaknya padatan tersuspensi atau erosi yang terbawa ke dalam akuifer, sehingga dapat menghambat penetrasi cahaya untuk sistem terbuka atau mengindikasikan pencemaran melalui partikel. Sedangkan konduktivitas listrik yang tinggi mencerminkan tingginya jumlah ion-ion terlarut, yang biasanya berasal dari pencemaran limbah, intrusi laut, atau pencucian agrokimia, sehingga perubahan signifikan dalam nilai-nilai ini dapat menjadi sinyal dalam pengaruh antropogene atau dinamika geologi yang berubah. Sebagai contoh, dalam studi di panti air manis Kota Padang, ditemukan nilai EC untuk sumur dan yang menghasilkan intrusi air laut atau pengaruh garam, meskipun suhu dan pH masih memenuhi baku mutu. Kemudian, parameter kimia utama dalam penilaian kualitas air tanah meliputi derajat keasaman, kadar mineral terlarut, serta total dissolved solidus yang mencerminkan jumlah keseluruhan zat terlarut dalam air. pH yang terlalu rendah atau asam atau terlalu tinggi, basa, bisa mengindikasikan pelarutan logam berat atau gangguan biokimia. Misalnya, pH rendah cenderung meningkatkan pelarutan Fe atau Mn logam. Nilai TDS yang meningkat dan kadar mineral yang tinggi dapat menunjukkan pelarutan batuan induk atau intrusi garam, serta aktivitas antropogenik seperti limpasan limbah atau pencucian pupuk. Misalnya dalam sebuah studi di wilayah akuifer karbonat, ditemukan nilai TDS yang lebih tinggi karena litologi batu gamping yang mudah larut, maka nilai TDS ini melebihi standar, yang kemudian dimungkinkan karena air berada pada sumur dengan litologi batu gamping. Beberapa mineral yang terlarut dalam air seperti kapur dan kondisi air yang tersimpan dalam sumur pada waktu yang lama terpengaruh oleh pelapukan batuan. Adapun beberapa daftar pustaka yang saya gunakan dalam pengerjaan ujian pada kali ini terlampir sebagai berikut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.